Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menerangkan materi yang berjudul Pendidikan yang Memanusiakan Manusia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahayu Puspita Dewi dengan NIM 2020 1770081. Lalu rekan saya Muhammad Irsyad Izazi Ramadan dengan NIM 2020 1770078. Materi yang akan saya sampaikan pertama-tama pengertian pendidikan yang memanusiakan manusia. Yang kedua, pengertian humanisme dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, sistem pendidikan yang memanusiakan manusia. Yang keempat, peran pendidikan dalam memanusiakan manusia. Manfaat dari materi yang akan saya sampaikan, mahasiswa dapat memahami pentingnya pendidikan dalam membentuk, menciptakan, atau menghasilkan manusia yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik untuk masa depan. Yang pertama, pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengembangan kemampuan dan keahlian setiap individu secara dinamis dan berkelanjutan secara menerus atau bisa disebut pendidikan seumur hidup. Konsep memanusiakan manusia merupakan bagian dari humanisme. Humanisme adalah paham yang bertujuan menghidupkan rasa peri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Dalam aplikasinya, humanisme tidak memandang bangsa, agama, daerah, suku, warna kulit, dan sejenisnya. Ia memperlakukan dan berusaha membantu siapapun itu manusianya. Karena manusia merupakan makhluk yang paling unik jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang kedua, pengertian humanisme dalam pendidikan Islam. Di sini Islam dipandang sebagai agama sekaligus sebuah sistem nilai dalam konteks pendidikan. Islam menempatkan pendidikan pembebasan yang merupakan refleksi dari pemanusiaan manusia. Dalam konfigurasi sistem pendidikan Islam yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Secara historis, pendidikan pembebasan telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam strategi gerakan dakwah Islam menuju transformasi sosial. Jadi yang dimaksud penulis dengan humanisasi adalah pendidikan Islam, humanisasi pendidikan Islam adalah pengaplikasian konsep humanisme dalam pendidikan secara real. Pendidikan Islam membentuk keberanian moral bagi setiap peserta didik untuk senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi semua manusia dan sebaliknya menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang merugikan orang lain. Yang ketiga, sistem pendidikan yang memanusiakan manusia. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Dalam pendidikan sistem merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, unsur masukan, ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu. Yang kedua, unsur usaha adalah proses pendidikan yang terkait berbagai hal seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur hasil usaha adalah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar atau yang merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan
setelah selesainya suatu proses pembelajaran mengajar tertentu. Yang keempat, peran pendidikan dalam memanusiakan manusia. Tugas manusia dalam menjalankan tugas kemanusiaannya, yang pertama, mengembangkan. Karena sebagai manusia yang bertumbuh dan berkembang, tak mencapai perkembangan yang optimal dan proporsional apabila tak diusahakan. Yang kedua, menunjukkan. Karena manusia perlu eksis sebagai manusia di antara sesamanya manusia. Yang ketiga, eksistensinya dalam membentuk manusia yang sempurna dapat mendorong manusia lain juga untuk menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kemanusiaannya. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik dengan tujuan menghidupkan rasa pri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dan menjadi manusia yang benar-benar sempurna, baik dari aspek kecerdasan, emosional, spiritual, sikap, dan sebagainya, dengan adanya bantuan dari orang tua dan guru. Karena seorang dapat dikatakan telah menjadi manusia apabila telah memiliki nilai atau sifat kemanusiaannya. Oleh karena itu, sejak dahulu banyak manusia yang gagal menjadi manusia. Jadi, disinilah tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.